pagi-pagi dengan riang hati, ayo teman-teman kita sekolah. Bangun pagi-pagi dengan riang hati, pamit ayah bunda minta restunya sampai sekolah. Pemikir yang islami. Agama datang untuk menambah hak, bukan untuk mengurangi. Tak perlu menjadi liberal untuk menjadi pemikir. Karena orang-orang liberal itu justru orang yang tidak berpikir menurut saya. Mana ada freedom from, bebas dari. Yang ada itu freedom to, bebas untuk. Yang diberikan oleh agama kita adalah kebebasan untuk, bukan kebebasan dari. Mana ada manusia yang bebas dari makan, matilah dia. Cuma manusia diberikan kebebasan untuk makan rendang atau makan opor atau makan rawon atau apa, bebas. Freedom to, bukan freedom from. Jangan takut dengan kata bebas. Sulit anak-anak kita menjadi orang yang mampu menggunakan akal pikirnya kalau mereka itu dikerangking. Jadilah manusia progresif. Karena soleh itu maknanya ada 5 yang saya sampaikan di sini ya. Aktif, progresif, produktif, kreatif, kontributif. Ada 5 jenis soleh. Aktif, progresif, produktif, kreatif, kontributif. Itu soleh. Agama yang progresif. Nah, akhlak, justru akhlak ini yang menarik. Kalau diajarkan di akhir, dia sumber kreativitas. Tapi kalau diajarkan di awal, dia akan menjadi penghambat. Kenapa akhlak kalau diajarkan di akhir menjadi sumber kreativitas? Karena manusia kalau tanpa akhlak justru nggak kreatif, semuanya boleh, nggak enak. Tapi bagaimana kita itu seperti air, ngalir. Kalau ternyata di sini nggak boleh, kita cari jalan lain. Di sini dihambat, kita nggak maksa cari jalan yang lain. Kita tetap mencapai tujuan dengan menghormati rambu-rambu yang ada, karena akhlak bukan untuk menghalangi kita mencapai tujuan. Akhlak meminta kita mencapai tujuan secara kreatif tanpa menerobos rambu yang ada. Itulah fungsi akhlak. Akhlak berasal dari kata kholako, menciptakan. Ada kholik, ada makhluk. Perbuatan makhluk yang diridhoi oleh kholik namanya akhlak. Jadi akhlak itu semua kreativitas. Kalau segalanya sebab boleh, nggak mikir manusia untuk berkreasi menyelesaikan masalah. Bagaimana yang menghalangi itu bukan diterobos, tapi cari jalan lain. Putar otaklah, cari jalan halal yang dihalalkan oleh akhlak. Disitulah akhlak menjadi sumber kreativitas. Waktu saya masih memimpin majalah Umi dulu, saya ingat tema terbitan edisi kali ini adalah wanita karir. Gimana ya nampilinnya di cover majalah? Wanita karir, masa sih wanita megang koper pakai blazer? Waduh, nanti ada masalah dengan akhlak, ada masalah dengan pembaca, nanti akan diprotes pembaca. Gimana ya agar pesan sampai tapi tidak melanggar ajaran syariat? Disitulah kreativitas keluar. Oh iya, dalam hati saya, wanita itu identik dengan bunga, karir itu identik dengan gigi, roda gigi industri. Bunga roda gigi, bunga roda gigi, bunga roda gigi. Maksudnya apa? Wanita karir. Tidak banyak mengatakan, cover-cover majalah Umi kreatif ya. Ya iyalah, kita ingin menyampaikan pesan tanpa melanggar aturan. Tanpa melanggar aturan. Karena majalah Umi dulu waktu berdiri, wah itu masih sangat saklek para pembaca. Kabur mereka itu. Kalau nggak
89, saya megang 89 dari tahun 62. Akhlak itu sumber kreativitas. Kalau dia di akhir kelas bab sebagai puncak pendidikan ajaran Islam. Sayangnya pendidikan sekarang sangat akhlak. Akidah, saya bilang bukan akhlak dulu. Nah, ada beberapa kiat barangkali yang bisa kita sampaikan kali ini. Bagaimana membuat anak kita itu otaknya mampu dia jadikan laboratorium. Manusia yang putar otak. Ya. Mulailah dari pertanyaan, lalu carilah informasi yang dibutuhkan. Makanya tadi saya katakan, orang tua yang baik bukan orang tua yang menjawab pertanyaan anak, tapi orang tua yang banyak bertanya pada anak. Jangan kaget kalau anak kita jenius. Yang mampu menjawab pertanyaan yang luar biasa dari orang tua. Waktu awal COVID, saya pernah bertanya kepada anak saya, kan katanya bersama penyakit ada obat, bersama kesulitan ada kemudahan. Lalu dalam konteks virus corona ini, COVID ini, bagaimana cara kita melihat bersama penyakit ada obat? Tiba-tiba sang anak menjawab, ketika kita itu kena COVID kan kita diminta ke rumah. Jangan banyak keluar kalau nggak perlu, jangan banyak mobilitas kalau nggak perlu. Akibatnya apa? Alam semesta ini kan, bumi ini, langit ini, udara ini kan mengalami detoksifikasi. Udara jadi bersih, sementara COVID itu kan menyerang saluran pernapasan. Jadi udara bersih itulah yang kemudian menjadi obatnya. Iya juga, ya. Saya agak terkejut dengan jawaban anak saya. Makanya saya pernah marah dengan polisi di Kota Batu. Pagi-pagi, saya lagi jalan-jalan di luar menghirup udara segar, lalu saya diminta pakai masker. Saya lagi nyari obatnya, Pak. Ya, itu kan peraturan gitu, peraturan mulu. Ini lagi sepi, Pak, lagi nggak ada orang, masih lewat subuh sedikit, udara Kota Batu ini sangat segar, bumi pun sedang mengalami detoksifikasi di seluruh dunia, maka saya sedang menghirup obatnya, Pak. Kalau ada orang nanti, saya akan pakai masker lagi. Kawasan-kawasan wisata ditutup, saya nongkrong di situ, mumpung ditutup kan. Waktu saya cerita di Facebook, saya malah dimarahin loh sama pendatang. Nanti kalau yang lain ikut-ikutan gimana? Kami lagi di kawasan wisata. Saya juga di kawasan wisata karena ditutup karena sepi. Masuk sekali. Bayangin kalau saya di Selekta sendirian, wah. Tapi sekarang ada kawasan wisata yang baru di Baloga, Batu Rock Garden namanya. Jadi pasti. Sekarang udah rame ya. Jadi sekali lagi, mulailah dengan pertanyaan, lalu carilah informasi yang dibutuhkan. Karena bertanya memancing putar otak, bertanya memancing putar otak, bertanya memancing putar otak. Jangan minta anak itu justru, jangan sterilkan anak dari masalah, justru kasih anak itu masalah. Sekali lagi, sejak kapan? Sejak 7. Kalau di waktu 7 jangan. Karena itu rasa memanjakan, sangat memuaskan. Jadi kadang-kadang saya juga bingung ya. Anak di bawah 7 disuruh agar bisa macam-macam. Anak di atas 7 dilarang agar jangan macam-macam. Terbalik pendidikan kita. Perlu
Belum bisa anak 7 udah urus, belum 7 udah mandiri, sudah disiplin, sudah beradab, sudah begini, padahal masih TK. Tapi begitu anak 7 tahun jangan diginiin, kasihan. Terbalik. Jadi rajin memberikan pertanyaan. Banyak orang tuh nanya ke saya, gimana caranya agar anak kita curhat ke kita ya Ustaz? Ya ibu dulu yang curhat ke anak. Saya sebagai psikolog juga, kalau konseling juga sama. Klien saya, ngadepin saya cemberut, boro-boro ngomong, kayak ngadepin musuh, ngadepin psikolog tuh. Akhirnya saya duluan yang curhat kayaknya. Jadi kayak saya yang jadi kliennya, kebalik. Setelah curhat baru dia mulai terbuka, dia curhat. Sama anak juga begitu. Kalau kita ingin anak kita curhat sama kita duluan yang curhat. Berarti kalau curhat ke anak jadi dapat masalah dong, ya apa-apa. Justru memang kita menginginkan anak kita berkenalan dengan masalah, termasuk dengan masalah orang tua. Orang tua yang nggak ada duit, cerita nggak ada duit. Salah satu yang membuat saya terharu dengan anak-anak saya adalah dia kalau minta duit itu nanya dulu, Abi lagi ada duitnya. Karena kita selalu cerita, kalau nggak ada duit kita nggak cerita. Kan betapa banyaknya anak-anak yang nggak peduli orang tuanya ada duit, nggak ada duit, pokoknya ada. Kita sendiri kok yang ngajarin. Dia nggak pernah tahu kita lagi susah. Dia harus tahu kita lagi susah. Nah, menyimpan informasi dalam orbiter bukan dalam rak. Tadi saya katakan gimana caranya agar informasi itu ada dalam orbit-orbit kecil, mikrokosmos yang ada di dalam otak. Caranya adalah tadi ya udah saya sampaikan. Pertama, berikan dia masalah yang sedikit lebih tinggi daripada pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, memberikan makna dan nilai terhadap informasi. Dan yang ketiga adalah memberikan spirit dengan kesedihan, kepedulian, dengan empati, dengan kemarahan, dengan harapan dan sebagainya. Maka dia akan putar otak. Bukan sekedar mengingat. Lebih penting berpikir daripada mengingat. Yang dari masalah begini ya, ayah-bunda sekalian. Berpikir itu butuh space. Butuh kapasitas free yang besar di hard disk. Kalau kapasitas itu udah mengecil karena terlalu banyak memori yang dimasukkan informasi, itu nggak bisa mikir. Olah data pun nggak terjadi di komputer, apalagi di komputer yang ada di diri manusia. Manusia, anak kita nggak bisa mengolah data kalau space-nya udah kemakan lewat memori. Karena terlalu banyak mengingat dan menghafal. Jadi padahal untuk berpikir agar bisa berputar dan berjalan-jalan itu, beranjak sana itu informasi memang butuh kapasitas free yang besar. Makanya kalau perlu di-delete itu, jangan dibiasakan anak-anak kita menjadi para penghafal. Cukup Al-Quran yang dihafal. Dan menghafal pun saya sudah ingatkan, tolong bedakan memorizing dengan remembering. Memorizing and remembering. Menyimpan makna di otak baik per baik, atau menyimpan makna di hati. Menyimpan data di otak baik per baik, atau menyimpan makna di hati. Baik hafalan Quran atau hafalan lainnya, yang bagus adalah remembering, yang disimpan maknanya dari zalikal kitabul la raiba fihi dan seterusnya 30 juz. Sehingga yang menarik, Al-Quran itu tidak menghabiskan memori, itu kerennya. Kenapa? Karena yang tersimpan itu makna. Tapi kalau yang tersimpan itu data, alif itu 1 byte, lam 1 byte, mim 1 byte. Habislah dikuras memori kita.
Tapi kalau kita melihatnya sebagai satu rangkaian makna, itu bisa dari kita mulai bafihu dari mutakin itu satu bait. Karena dia ada sebuah rangkaian. Kenapa dia disebut surat? Surah itu artinya gambaran. Kita melihat satu surah itu seperti melihat satu gambar. Sehingga satu surah itu cukup satu bait. Al-Baqarah satu bait ya. Karena dia surah gambar. Luar biasa ya. Dia disebut bab loh. Bab pasal gitu ya. Kalau di agama-agama lain kan ada bab pasal. Tapi kalau di kita disebut surah ayat. Juz. Surah artinya gambar, ayat artinya tanda. Dahsyat. Itu makanya seorang Ustaz Ali Hidayat bisa bilang, ini surat ini ada di sebelah kiri bagian atas, di sebelah kanan bagian tengah. Kenapa? Dia lagi lihat gambar loh. Dia lagi lihat gambar itu. Surah, jamaknya suar. Jadi hafalan yang tak menghabiskan memori itu hanyalah Al-Quran. Bahkan meningkatkan memori itu. Karena dia sambung menyambung itu membuat dia meningkat. Di otak itu ada namanya sinaps. Sinaps itu jejaring. Itu nggak apa-apa. Orang kalau sudah menggunakan sinaps itu membuat dia ngomong ini tiba-tiba nyambung ke sini, dia ngomong ini loh kok nyambung ke sini, dia ngomong ini loh kok nyambung ke sini, dia ngomong ini loh kok nyambung ke sini. Iya, karena dia menggunakan sinaps. Nyambung aja sini. Cukup modalnya pointer kan gitu ya. Modalnya mah cuma pointer, habis itu tinggal sambungin aja. Jadi menyimpan informasi dalam komputer dengan catatan tolong sediakan memori besar untuk berpikir, bukan memori besar untuk mengingat. Ada seorang Prancis yang cerita, orang Indonesia itu cerdas-cerdas ya. Sayang otaknya kepenuhan dengan memori dan hafalan. Itu membuat kapasitasnya berkembang. Kami mengenal mahasiswa Indonesia di Prancis, di Sorbonne, di Paris, dalam kita manusia Indonesia itu. Saya cuma satu, habis oleh memori, habis oleh hafalan. Dari dulu kita disuruh apa? Saya itu kuliah lulus dengan IP 2,11. Kenapa? Karena ujiannya itu hafalan dan saya suka. Inisial stimuli pada kartu Rorschach nomor 5 apa? Ngapain lagi saya ngapalin kartu-kartu Rorschach itu? Dalam psikologi klinis itu salah satu memang alat diagnosis yang keren itu ada Rorschach. Tapi kan saya jengkel, ngapain ngapalin kartu yang 10 itu? Inisial stimuli kartu berapa? Ini tunjukin kartunya ke saya, gambarin di soal ujian, saya bisa nunjukin tuh. Inisial stimulinya itu tentang seks, inisial stimulinya tentang ini, inisial stimulinya tentang ini. Tapi ngapain saya bilang ngapalin itu, gak ada gunanya juga. Saya pernah terkagum-kagum dengan seorang dokter umum namanya Dokter Adinda. Tapi laki-laki udah tua ya. Dia nggak mau ngapalin obat sama sekali. Dia lebih ingin menguasai diagnosis. Jadi waktu saya berobat ke dia di Surabaya waktu itu, terakhir apa? Dia angkat tuh buku obat gede-gede ke atas. Maaf ya Pak ya, saya nggak hafal. Wah ini baru dokter keren, ngapain lagi obat dia apa? Dia buka set. Saya kasih obat racikan ya Pak? Ya, kasih obat racikan. Saya justru kagum sama dokter umum udah tua di depan saya ngeluarin kitab obat gitu ya. Kalau tuh ada yang harus ngapain kitab obat tuh apoteker sebenarnya, bukan dokter, ngapain lagi gitu. Bahkan aslinya itu dokter itu menuliskan
isi resep itu diagnosis itu dikasih ke apoteker memindahkannya ke dalam obat, kan begitu. Di Indonesia semuanya dikerjain oleh dokter kalian. Akibatnya apoteker cuma bisa bikin apotek. Dia nggak pernah melakukan diagnosis lanjutan terhadap penyakit itu obatnya apa. Anda berat tubuhnya berapa, ininya apa, nah apoteker baru bikin obat.